Yogyakarta. Saya merasa bangga dengan sebutan kota pelajar yang dimilikinya. Saya rasa ini sempurna dan istimewa. Sampai saya menemukan sebuah pelajaran berharga. Tulisan ini tentang cerita temanku, seorang pelajar Yogyakarta. Iya, Maaf mau tanya. Maaf, sibuk. Kalau kamu, mohon maaf boleh duduk di sini nggak? Silakan. Halo, Mak. Iya, Mama. Beta sudah makan. Tenang saja, Mak. Anak Mama sudah tinggal di tempat yang nyaman, kok. Iya, Mak. Kalau boleh tahu, kenapa ya barang-barangnya masih di bawah, Mas? Maaf, Kakak. Mas di Jogja mau manggil golongan, kah? Loh, maksudnya? Jadi sebenarnya Loh, Mas, saya kira kamu tuh saudara saya. Saya tidak mau tempat saya dihuni orang seperti kamu yang suka menyalakan musik keras-keras. Sejak awal harusnya aku minta KTP kamu. Sekarang keluar dari tempat saya. loh, kok begitu, Bapak? Keluar, keluar. Cepat, Mas. Pembicaraan tentang multikulturalisme sudah menjadi konsumsi publik, mulai dari mimbar-mimbar akademik sampai obrolan tak bertopik di warung-warung kopi. Muncul seruan dan ajakan untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan, hingga toleransi adalah kata yang dikeramatkan untuk merawat kebinekaan, baik di sekolah, bahkan di masyarakat. Pendidikan multikultural adalah upaya untuk mengangkat keberagaman baik dari agama, suku, bahasa, dan lain-lain dengan melalui cara penanaman kepada siswa maupun mahasiswa tentang karakteristik kebudayaan daerah agar menciptakan manusia yang sadar akan keberagaman. Pendidikan multikultural memang berjalan bagi pelajar di tingkat SD, SMP, SMA sederajat, bahkan pada tingkat universitas. Tapi pada kenyataannya, masih ada hal yang kita lupakan. Seperti apa yang terjadi pada pelajar Yogyakarta satu ini. Apakah itu kita sadari? Pendidikan multikultural sudah dibahas dan diterapkan bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, saya menemukan berbagai video pembahasan pada platform YouTube yang diunggah sekitar 6 tahun yang lalu. Harusnya, masyarakat bahkan seperti figur pemilik kos
pun telah mengenyam pendidikan multikultural, bukan? Kini, permasalahan yang kita hadapi, disadari atau tidak disadari, sering terjadi pada sebagian dari kita yang mungkin tidak terpublish. Lalu dengan begitu, tujuan dari pendidikan multikultural yang dihadapkan tidak terbukti berjalan dong. Bukankah itu menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam sistem pendidikan multikulturalisme? Tentunya, salah satu tujuan pendidikan multikultural adalah pengaplikasian pengetahuan yang akan dituai dalam kehidupan bermasyarakat, bukan? Lalu, di saat mereka tidak lagi menjadi pelajar, seakan-akan penerapan dari multicultural education yang mereka dapatkan tidak berjalan dengan baik. Lalu apa yang salah dengan pendidikan multikultural yang ada di Yogyakarta? Saya pikir yang perlu dibenahi itu bukan hanya dari segi sistem pendidikan multikultural, namun juga terkait masyarakat yang perlu diedukasi ulang atau diberikan wadah untuk bisa belajar tentang keberagaman. Karena dari kisah ini, kita harusnya jadi sadar dan tahu bahwa pendidikan multikultural seharusnya tidak hanya bisa didapatkan dari instansi pendidikan saja, namun masyarakat bisa belajar dari luar instansi pendidikan itu sendiri. Lalu, upaya seperti apa yang bisa kita lakukan bersama? Sebenarnya ada beragam cara dari berbagai aspek, seperti misalnya adanya LSM yang menaungi edukasi terkait keberagaman bagi masyarakat terbuka. Perlu juga adanya dialog-dialog secara umum, sehingga semua golongan masyarakat bisa ikut di dalamnya. Institusi pendidikan seperti universitas memiliki peran yang penting dalam kerjasama dengan masyarakat sekitar guna mengedukasi terkait keberagaman. Lalu, peran dari pemerintah daerah yang dimana harus lebih terbuka dan memberikan ruang kepada segenap kritik dan saran untuk bisa membuat program dalam rangka untuk meningkatkan multicultural education. Penting juga untuk para pendatang menghargai dan menghormati warga asli dengan menjaga sopan santun. Pendidikan itu tidak hanya sampai pada jenjang-jenjang tertentu saja. Bahkan tidak hanya bagi pelajar yang duduk di bangku sekolah atau kuliah. Ibarat kata, pendidikan multikultural itu harus sering-sering mendapatkan asupan ulang, supaya tetap ingat dan terawat. Harusnya agama, suku, ras bukan sesuatu yang keramat untuk dibicarakan. Pandangan itu terlalu sempit jika melihat masyarakat kita yang sangat luas dan beragam. Dari saya, salam toleransi. Ada pesan ini. Assalamualaikum ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini undangan dari kampus mengenai sosialisasi KOS ramah dan anti diskriminasi. Dimohon kehadirannya. Oke.